warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta misteri, para milenial sakti, dan para pemburu hikmah. Untuk menemani malam Jumat ini, saya ada cerita horor dari teman saya. Ceritanya lumayan membuat bulu kuduk saya berdiri. Oleh karena itu, kita saksikan. Ini dia ceritanya. Kisah ini diawali dengan ngelindur. Dulu banget, 14 tahun yang lalu, ketika mengenyam pendidikan MTS atau setara SMP di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Subang, tepatnya kelas 7 ataupun kelas 1 MTS. Waktu itu tidur sekitar jam 10 malam. Selepas belajar malam, pergi ke kamar mandi buat bersih-bersih. Jarak dari kamar ke ruang kamar mandi sekitar 200 meter atau lebih. Jadi posisi kamar mandinya cukup jauh dari kamar. Selesai bersih-bersih, gosok gigi, cuci muka, langsung siap-siap buat tidur. Aku kebangun. Rasanya senang banget. Kebangun duluan. Karena yang namanya pondok pesantren itu identik dengan istilah siapa duluan dia mendapatkan, atau istilah bahasa Sundanya paheula-heula, untuk ke kamar mandi. Karena kamar mandinya yang sedikit ditambah dengan kondisi air yang cepat habis, itu adalah faktor utama kenapa saya senang bangun duluan. Saya buru-buru pakai kerudung, ambil perlengkapan mandi, nenteng ember, ngambil handuk, pelan-pelan buka pintu karena khawatir teman-teman yang lain keganggu ataupun kebangun. Pakai sandal, cus langsung ke kamar mandi. Posisi kamar mandi kalau mau ke kamar itu lewat parkiran mobil pemilik pondok pesantren yang kira-kira memuat 4 mobilan. Nah, kalau malam itu di tempat tersebut suka ada ahi atau santri laki-laki yang piket malam. Pas lewat ahinya seperti yang godain, "Uti mau kemana? Uti mau apa?" Tapi sebagian hanya cengengesan. Saya gak jawab karena saya pikir itu cuma godain perempuan saja. Ya udahlah, tanpa dihiraukan, aku lanjut ke kamar mandi. Pas masuk ke lingkungan kamar mandi, perasaan kok heran, kenapa begitu sepi? Tapi ya udahlah, yang penting kebagian air, gak perlu ngantri, pikirku dalam hati. Aku masuk ke kamar mandi nomor 2 setelah gerbang masuk untuk ke kamar mandi. Karena kamar mandi yang nomor 1 ternyata ada yang isi. Dalam hati, oh ternyata tidak sepi. Pas aku masuk, seperti biasa buka dan terus jujur mandi. Gak lama, si Uhti yang di kamar mandi 1 nyapa ke aku dan minta sampo.
Jadi posisi baknya itu tembus dari kamar nomor 1 sampai kamar mandi nomor 20. Di kamar mandi itu berjejer ada 20 kamar mandi. Aku kasih lewat bak. Dia terima samponya. Jadi si bak itu manjang dan bisa bisa tembus ke bak nomor 1. Dia terima samponya, terus dia balikin botolnya. Dia kelihatannya selesai duluan, soalnya banjiran airnya berhenti. Diperkirakan masih dalam proses memakai baju. 3 menit langsung keluar kamar mandi duluan. Aku dengan santainya terus mandi. Gak lama udah selesai. Udah cuma hanya mandi doang. Kebetulan gak ada cucian. Jadi tidak lama di kamar mandi. Pas aku keluar kamar mandi, aku ambil handuk di pundak sambil lihat kamar mandi pertama. Kok ada keganjilan? Posisi lantainya kering. Padahal jika ada yang mandi, secara otomatis posisi lantainya pasti basah. Karena tidak pakai keramik, dia tuh pakai langsung semen. Jadi kayak adonan semen gitu. Asli, saya merasa bingung sambil berpikir dan mulai ketakutan. Terus yang tadi minta sampo siapa? Masa iya? Pikirannya mulai bingung dan ketakutan. Aku lirik kanan, kiri, depan, belakang. Dari sekitaran kamar mandi memang ada orang sama sekali. Si Ahi yang tadi piket bunyiin lonceng 2 kali. Teng, teng. Yang artinya itu adalah jam 2 pagi. Dek. Langsung sadar. Ternyata baru jam 2. Langsung tuh buru-buru lari. Sampai si Ahi yang piket manggil pun tidak dia gubris. Langsung masuk ke kamar, tutup pintu sambil diganjal, dikunci. Malah pembimbing asrama pun kebangun dan yang lainnya banyak yang nanya. Tapi aku bilang maaf aku takut. Langsung aku selimutan. Paginya pembimbing kamar tanya, barulah aku cerita. Karena pembimbing kamar itu posisinya adalah kakak kelas. Dia udah lama di sana, barulah dia cerita bahwa memang di kamar mandi sering ataupun banyak kejadian penampakan. Salah satunya adalah si neneng, hantu yang sering menampakkan diri. Seminggu kemudian, setelah kejadian itu, ceritanya subuh-subuh aku ke kamar mandi lagi sebelum azan subuh. Ternyata masih sepi. Pas mau mandi, di atas bak itu ada suara ketawa, kecil suaranya, tapi kontras. Gak lama nyusul suara yang seperti seruput gitu ya, seruput gitu ya, kayak lawan takut dalam diri. Aku langsung naik ke atas bak. Ternyata pas dilihat ada pembalut yang sudah lama berwarna hitam.
Dari situ aku langsung mulai bulu kuduk ini berdiri dan terus keluar, tidak jadi mandinya dan cuma wudhu doang. Nah, itu adalah cerita dari Mbak Ani atau Bu Ani yang dari Purwakarta. Terima kasih ceritanya. Waktu saya tanya juga apakah setelah kejadian itu, apakah Mbak Ani ini atau Bu Ani ini mengalami lagi kisah horor, dia bilang dari kelas 1 ataupun pas mengalami itu, baru mengalami lagi itu pas kelas 3. Waktu itu di kamar karena kebiasaannya Mbak Ani itu suka kebangun malam tapi cuma lihat doang ke atas. Nah, ada di sana kan karena ada banyak teman-teman ceweknya, ada yang suka pegangin rambut gitu ya, kalau bahasa Sunda itu nyaliksik, ngalakutu. Nah, kejadiannya ketika bangun lihat ke atas lemari, ada temannya yang sedang beresin rambut ataupun sedang nyaliksik bahasa Sunda. Nah, dalam hatinya, kenapa ngapain malam-malam si Epi di atas lemari? Lama melihat, baru sadar, langsung kelihat ke kasurnya Epi, ternyata dia ada, dan pas kelihat lagi ke atas dan sudah tidak ada. Itu terakhir kali Bani melihat sesuatu yang mengerikan. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Apakah pengalaman Mbak Ani ini menyeramkan atau tidak? Kalau penuh hikmah tentunya banyak hikmahnya gitu ya, dari mulai Mbak Ani melawan ketakutannya sampai dia melihat pembalut yang sudah hitam itu yang sedang diseruput-seruput sama Kunti. Dan terakhir dia diperlihatkan sosoknya di kelas 3 itu. Tentu hikmahnya banyak, dan teman-teman yang mempunyai cerita itu pun tentu menjadi kesan tersendiri di hati teman-teman yang telah mengalami kejadian-kejadian misteri. Oke. Malam Jumat besok kita akan cerita lagi. Semoga ceritanya lebih seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.